Aku Kyrie Peterson dan hari ini kami tunjukkan perbedaan antara kura-kura penggigit dan kura-kura buaya. Ekor naga. Aku sering mempertanyakan, apakah ada predator di ekosistem lahan basah yang dirancang lebih sempurna daripada kura-kura penggigit? Coba bayangkan dirimu sebagai ikan yang berenang di pagi hari, dan di setiap daun teratai yang kamu putari, mungkin ada sepasang rahang penghancur tulang yang menunggu bertemu denganmu. Kura-kura penggigit menguasai rantai makanan mereka, dan lahan basah Amerika adalah kerajaan mereka. Ada dua jenis kura-kura penggigit yang sangat berbeda. Mereka punya banyak spesies dalam genusnya masing-masing. Sederhananya, kita bahas secara umum tentang kura-kura penggigit biasa yang tumbuh hingga berat rata-rata 30 pon dan berasal dari hampir seluruh bagian timur Amerika Serikat, beberapa bagian Meksiko, dan Amerika Tengah. Lalu ada kura-kura buaya yang ukurannya lebih besar, yang berat rata-ratanya mendekati 70 pon. Spesies yang terancam punah yang jangkauannya telah berkurang ke Amerika Serikat bagian tenggara. Reptil ini benar-benar purba, dan hari ini kita cukup beruntung memiliki kedua spesies ini. Jadi kami dapat memberi kamu pandangan dekat tentang perbedaan mereka yang jelas. Ini Adam Remedis, manusia kura-kura sejati dari Louisiana. Dan yang kami punya di sini adalah dua naga yang berbeda. Seperti yang kalian tahu, aku dari Ohio. Aku biasa menangkap yang ini, kura-kura penggigit biasa, atau yang biasa aku sebut naga lumpur. Nah, yang biasa Adam tangani adalah ini, yang sudah biasa mereka sebut sebagai loggerheads, kura-kura buaya. Jadi, kamu bilang ini adalah ukuran rata-rata kura-kura penggigit biasa yang kalian dapatkan di sini, kan? Iya, itu ukuran rata-rata. Bagiku, ini adalah kura-kura penggigit yang kecil. Aku tahu banyak dari kalian telah melihat video kami tentang kura-kura penggigit dan bilang, wah, kura-kura buaya ini tampak sangat tenang. Nah, begitu kamu mengeluarkan kura-kura buaya dari air, pegang dengan lembut, taruh di lututmu, dan mereka akan tenang. Apakah itu yang kamu alami, Adam? Hampir semuanya setelah ditangkap, mereka akan berpikir, oke, semakin aku melawan, semakin banyak energi yang aku buang. Kura-kura penggigit biasa adalah spesies yang jauh lebih agresif daripada kura-kura buaya. Coba apakah dia akan menyerang? Kamu lihat seberapa cepat kepalanya menyerang? Nah, kalau kura-kura buaya, aku jauhkan kamu sebentar, tidak pernah menjulurkan kepalanya. Kamu lihat, dia membuka lebar mulutnya dan bilang, silakan aja dekatkan tanganmu ke rahangku yang besar ini. Tapi dia tidak akan menyerang. Kamu lihat, aku bisa dekatkan tanganku dekat wajahnya. Aku tidak sarankan kamu coba ini di rumah ya, dengan salah satu dari spesies ini. Tapi, aku mau buktikan adalah bahwa kura-kura penggigit biasa jauh lebih agresif daripada kura-kura buaya. Satu perbedaan utama antara semua kura-kura penggigit yang membuat mereka berbeda dari spesies kura-kura lainnya adalah mereka nggak bisa menyelipkan anggota tubuh mereka ke dalam cangkangnya. Kamu lihat betapa kecilnya plastron pada kura-kura penggigit biasa dan kura-kura buaya. Mereka memiliki semua otot yang terbuka ini. Dan itulah sebabnya mereka mengembangkan teknik pertahanan yang luar biasa ini. Dan kamu lihat kedua kura-kura ini membuka mulutnya sekarang. Keduanya siap menggigit jika kita mendekatkan jari kita. Tapi lihat jangkauan gigitannya. Pada kura-kura buaya dibandingkan dengan kura-kura penggigit, perbedaan besar di sana. Kura-kura buaya berburu dengan berbaring di dasar sungai dan anak sungai yang mengalir lambat dengan pelengkap kecil seperti cacing itu. Kamu lihat? Pangkal mulutnya tampak seperti cacing. Begitulah cara kura-kura ini berburu karena mereka adalah predator penyergap. Kura-kura penggigit biasa adalah predator nomaden, yang berarti mereka akan bergerak di perairan untuk mencari mangsanya, memburunya sebelum mereka menangkapnya, membunuhnya, dan memakannya. Nah, karapas adalah bagian atas cangkang. Kamu lihat kura-kura penggigit biasa memiliki penampilan yang lebih halus dibandingkan dengan penampilan yang berduri dari kura-kura buaya. Kura-kura penggigit biasa biasanya menghuni kolam seperti yang kamu lihat di belakang kita, dan kura-kura buaya biasanya ditemukan di sungai yang alirannya lambat. Kura-kura penggigit biasa memiliki osteoderm besar dan runcing di ekornya. Osteoderm hanyalah sepotong tulang yang ditutupi oleh sisik. Kamu lihat ini seperti sisik-sisik di ekor naga. Dan osteoderm pada kura-kura buaya jauh lebih kecil. Dan saat kura-kura ini tumbuh dan ekornya membesar, osteodermnya malah mengecil, yang merupakan kebalikan dari kura-kura penggigit biasa. Saat kura-kura penggigit biasa terus tumbuh, ekornya menjadi lebih gemuk dan osteodermnya menjadi lebih menonjol. Nah, sekarang lihat hidung dari kura-kura penggigit biasa.
Hidungnya pendek dan tumpul, sedangkan hidung kura-kura buaya jauh lebih panjang. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menjulurkan kepala mereka keluar dari air. Tubuh mereka tetap terendam sepenuhnya. Mereka dapat menggunakan mata kecil itu sebagai periskop untuk melihat sekeliling, menghirup udara dan kemudian menghilang kembali ke dalam air yang keruh. Wow, ini keren. Semoga kalian menikmatinya ya. Dapat kesempatan untuk melihat kura-kura penggigit biasa dibanding dengan kura-kura buaya. Adam, terima kasih telah mendekatkan mereka ke kita. Kita kembalikan mereka ke alam liar. Lalu kita akan mencari monster kan? Ya benar. Oke, malam ini kita pergi ke sungai untuk mencari naga. Kura-kura penggigit sudah ada di planet ini sejak akhir periode Cretaceous. Hampir 70 juta tahun yang lalu dalam catatan fosil. Terlepas dari apakah kamu menganggap mereka predator air yang sempurna atau tidak, kurasa kita semua setuju bahwa kura-kura besar ini sudah ada sejak zaman prasejarah.